Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Oli. Assalamualaikum Pak Ali. Malam, Pak Oli. Oke, malam ini kita edukasi bagi Bapak dan Ibu yang masih pemula, yang masih baru bergabung dan belum pernah tahu sama sekali tentang trading saham. Adakah yang baru bergabung malam hari ini? Kayaknya orang lama semua ini. Bu Ivon, Pak Sugiarto, Pak Agus, Pak Budi, Pak Rinto, Pak Makbul, Pak Roy, Pak Lutfi, Budoyo, Bella, Pak Ahmad. Nah, semuanya udah lama ini. Emang mau dari awal lagi? Iya, penyegaran. Ulang-ulang kaji lama, Pak. Ngulang-ngulang. Oke, malam ini kita edukasi mulai dari awal. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau trading saham, pastikan Bapak dan Ibu mendapatkan informasi tentang saham itu dari sumbernya langsung. Sumbernya trading saham itu dari idx.co.id. 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 Bapak Ibu bisa juga langsung browsing ya. Langsung klik idx.co.id. Saat ini saham yang listing di Bursa Efek Indonesia itu ada 900 saham. 900 lebih. Ini ada perayaan ternyata dari IDX. Perayaan total 900 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu juga harus tahu ya update-update-nya. Berita-berita lengkapnya itu Bapak dan Ibu harus aktif melihat di idx.co.id. Itu. Daftar sahamnya apa aja? Daftar sahamnya ada 904 saham lebih tepatnya. Jadi ini ada 904 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat dari data pasar ini, lalu ringkasan saham. Maka akan terlihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu harus aktif melihat setiap hari. Jadi saham apa aja yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ini. Selain itu, pengetahuan dasar, pengetahuan basic juga bisa Bapak dan Ibu dapatkan di sini. Ini, produk dan layanan. Bapak dan Ibu klik saham. Jadi kalau pengen tahu mulai dari awal saham itu apa gitu kan. Ini silakan saat Bapak dan Ibu senggang, silakan dibaca. Saham itu apa gitu. Nanti nggak tahu saham itu apa. Yang penting ikut aja. Nah, tapi di saat senggang, Bapak dan Ibu luangkanlah waktu untuk membaca. Saham itu instrumen, salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer ya. Karena selain di instrumen pasar keuangan itu selain saham ada banyak ya, ada reksadana dan lain-lainnya. Ini. Yang paling populer memang saham. Ini. Jadi di saham ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan keuntungan. Ada dua keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama dividen. Dividen itu bagi hasil dari keuntungan perusahaan.
Yang kedua adalah capital gain. Nah, capital gain ini selisih dari harga beli dan harga jual saham yang kita transaksikan. Jadi kita akan mendapatkan dua keuntungan jika kita transaksi saham. Dividen dan capital gain. Resikonya ada nggak? Resikonya ada. Capital loss. Kalau capital gain tadi, itu keuntungan dari harga beli dan harga jual. Misal, kita beli saham harganya 500, lalu dijual di harga 600, itu namanya capital gain, keuntungan. Tapi sebaliknya, ada resikonya yang namanya capital loss. Capital loss itu ya kerugian dari transaksi saham. Misal, kita beli saham 500 di harga 500, lalu dijual di harga 400, itu namanya rugi, namanya loss atau istilah capital loss. Ini. Lalu juga ada resiko likuidasi. Maksudnya bagaimana? Jadi kita beli saham itu sama halnya kita menjadi salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaannya bubar atau perusahaannya bangkrut, karena kita salah satu pemilik sahamnya, sahamnya bisa hilang. Gitu, bisa ya namanya pemilik kalau bubar ya ada kerugian di sana. Gitu. Jadi ini adalah resiko. Jadi di saham itu ada keuntungannya dan ada resiko. Dan pastikan kita harus bisa meminimalisir resiko ini. Kalau capital loss, bagaimana cara meminimalisir? Ya meminimalisirnya adalah dengan melihat pergerakan harga sahamnya. Kalau likuidasi bagaimana? Ya, belilah saham-saham yang sehat, yang bagus. Ini. Itu. Lalu juga ada sektor-sektornya. Ada sektor energi. Jadi saham apa aja yang masuk kategori energi, bahan baku, perindustrian, kesehatan, keuangan, teknologi, infrastruktur. Jadi ada 11, ada 12 sama produk investasi. 11 aja deh. Ada 11 saham klasifikasi berdasarkan sektornya. Ada saham yang masuk kategori energi, bahan baku, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Itu. Lalu, Bapak Ibu juga harus tahu, saat ada suatu perusahaan mau listing di Bursa Efek Indonesia, itu ada papan pencatatannya. Dan ada kategorinya. Suatu perusahaan bisa masuk di papan utama, bisa masuk di papan pengembang, bisa masuk di papan akselerasi. Itu ada kriterianya. Ini. Kalau saham mau masuk di papan akselerasi, ini. Badan hukumnya harus perseroan terbatas. Jadi kalau CV itu nggak bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Harus PT. Itu. Kalau mau masuk di papan utama, operasionalnya harus lebih dari 36 bulan. Papan pengembang harus lebih dari 12 bulan. Kalau papan akselerasi, PT baru berdiri 2 bulan, itu bisa. Ini. Kalau papan utama, laba usaha 1 tahun terakhir. Di pengembang boleh rugi, di akselerasi boleh rugi. Nah, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan jika ingin listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada papan utama, papan pengembang, dan papan akselerasi. Ini. Jadi ini
Nanti kalau Bapak dan Ibu luang, silakan dibaca pelan-pelan saja. Supaya bisa memahami seperti apa pengertian-pengertian umum yang ada di saham. Kalau dari idx.co.id ini, inilah yang valid, inilah yang benar. Itu. Kalau yang lain-lain itu mengutipnya ya dari sini. Itu. Lalu dari idx.co.id ini kita juga bisa mendapat banyak informasi yang update. Pengumuman-pengumuman atau berita-berita terupdate itu akan selalu diinformasikan di sini. Karena ini adalah keterbukaan informasi. Cek aja di pengumuman. Setiap hari selalu ada pengumuman di sini. Ya, karena sahamnya ada banyak, ya yang diumumin pasti banyak, ada apa beda-beda. Ini. Termasuk juga saham apa yang baru mau IPO. Nanti diinformasikan di sini, di EIPO ini. Nanti berikutnya, ini akan ada Ayam. Kode sahamnya Ayam. PT-nya PT Janu Putra Sejahtera. Kodenya Ayam, AJAM, harus dibaca Ayam. Yang kemarin baru saja listing ada MSTI, IKPM, Ergas, UDNG, dan lain-lain ini. Berikutnya yang terdekat ini ada AYAM, Ayam, kode sahamnya. Di Bapak dan Ibu, saya mau beli saham Ayam, ya lihat dulu nih prospektusnya. Seperti apa profil dari perusahaan ini. Itu. Jadi kita bisa tahu berbagai informasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Berita-berita di sini ada. Sama apa yang sedang disuspend, sama apa yang baru dibuka suspendnya, ada di sini. Contoh brand, ini baru dibuka nih suspendnya. Ya. Tanggal 9 kemarin, saham brand ini disuspend, diberhentikan perdagangannya. Tanggal 10 sudah dibuka. Jadi besok hari Senin sudah bisa transaksi brand lagi. Yang kemarin masih punya, ya besok tinggal mau jual-jual, mau nambah lagi, silakan. Ini ya, berita update-nya ada di sini. Bisa juga berita UMA, saham yang bergerak tidak wajar, akan ada di sini. Ada CARE, NATO, dan lain-lain. Jadi berbagai informasi tentang Bursa Saham Indonesia, silakan Bapak dan Ibu ya, cari, lihat, baca dari sumbernya langsung. idx.co.id. Itu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, masih pemula, ada beberapa hal yang harus dipahami dan harus dilakukan. Ya. Dipahami dan harus dilakukan. Ini penting. Kalau hanya sekedar paham tapi tidak mau melakukan, ya percuma. Hanya sekedar paham. Apa itu? Pertama, pengetahuan umum tentang saham. Sumber informasi dari idx.co.id. Trading saham ini merupakan aktivitas perdagangan saham. Namanya perdagangan, pasti ada proses membeli dan proses menjual. Akan selalu ada pembeli dan penjual. Ini. Dan trading saham bisa digunakan untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Tapi tetap kembali ke perdagangan saham. Ada yang beli, ada yang jual. Ini. Oke. Lalu juga ada istilah-istilah yang nanti Bapak dan Ibu akan banyak ketahui, banyak pahami.
yang paling mendasar adalah lot. Transaksi di saham Indonesia itu minimal adalah 1 lot. Sedangkan 1 lot ini sama dengan 100 lembar. Harga saham itu dihargai itu per lembar. Misal ada saham harganya Rp200 per lembar. Maka jika ingin beli saham ini, belinya minimal 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Kalau ingin beli 1 lot, maka harus beli 100 lembar. Berarti 100 kali 200 sama dengan 20.000. Ini sudah dapat 1 lot. Jadi trading saham, walaupun punya uang 20.000, itu bisa trading. Karena ada saham yang harganya puluhan rupiah, ratusan rupiah, ribuan rupiah, bahkan puluhan ribu. Jadi untuk modal nggak perlu khawatir. Tapi harus tahu berapa banyak yang harus dibeli. Jadi beli saham, transaksi saham minimal adalah 1 lot. Lalu kita juga akan mengenal nanti ARA, auto rejection atas. Artinya kenaikan tertinggi di hari tersebut. ARA itu auto rejection atas. Kenaikan tertinggi. Kalau penurunan, ARB, penurunan terendah di hari tersebut. Itu ada ARA, ada ARB, itu singkatannya. Ada juga watchlist, take profit, stop loss, HK, HAKI, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali istilah yang nanti akan Bapak dan Ibu ketahui di saat sudah trading saham. Lalu di saham juga ada yang namanya fraksi harga. Ada 5 kelompok fraksi harga. Karena apa? Karena saham itu naik turunnya tidak urut, tapi ada fraksi harganya. Kalau harga sahamnya di bawah 200, naik turunnya adalah Rp1. Ini bisa urut. Misal ada saham yang harganya 150. Kalau naik ke berapa? Di 151. Naik lagi 152. Karena fraksinya adalah 1. Kalau fraksinya 2, jadi kalau ada harga saham, harganya 200 sampai 500, ini fraksi 2. Artinya apa? Kenaikan sahamnya itu kelipatan 2. Misal, ada saham harganya 300. Kalau naik ya 302. Kalau naik lagi 304. Dan seterusnya. Ini. Itu. Kalau harganya 500 sampai 2000, fraksinya 5. 2000 sampai 5000, fraksinya 10. 5000 ke atas itu fraksi harganya 25. Artinya kenaikan dan penurunannya itu di kelipatan sesuai fraksi harganya ini. Gitu. Oke. Lalu batasan ARA dan batasan ARB. Setiap harga saham memiliki batasan ARA dan memiliki batasan ARB yang berbeda-beda. Kalau harga sahamnya 50 sampai 200, ARA atau ARB-nya 35%. Kalau harga sahamnya 200 sampai 5.000, batasan ARA ARB-nya 25%. Sedangkan kalau harga sahamnya lebih besar dari 5.000, batasan ARA dan ARB-nya adalah 20%. Ini. Untuk saham akselerasi dan saham notasi X, ini pengecualian. ARA ARB-nya itu 10%. Ya, jadi ini juga harus dipahami. Ini yang harus dilakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, masih awam di saham, pertama yang harus dilakukan adalah membuat RDN sekuritas.
Buat apa RDN sekuritas? Nanti fungsinya adalah untuk transaksi saham, untuk beli dan jual saham. Ini bisa buka Mandiri Sekuritas, bisa buka Stockbit, bisa buka Investasiku, dan lain-lain. Ya bebas. Mau buka sekuritas apapun, silakan. BNI Sekuritas, boleh. Pintraku, boleh. Syarat membuat RDN Sekuritas, butuh KTP, cover tabungan, NPWP. Cukup ini syaratnya. Prosesnya berapa lama? 1-14 hari. Ya, prosesnya 1-14 hari. Itu. Kalau Bapak dan Ibu, ini cara buatnya ya, tinggal install aplikasinya di Play Store. Ya, mau Mandiri Sekuritas boleh, Stockbit boleh, Investasiku boleh, MNC boleh. Install aplikasinya dari Play Store, lalu klik menu registrasi dan isi data-data yang dibutuhkan. Nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu nanti juga akan diminta foto KTP, rekening tabungan, NPWP, sama selfie. Ya, foto diri. Kalau sudah diisi semua, sudah lengkap, ya udah, tinggal klik submit atau registrasi. Setelah itu, tinggal tunggu prosesnya antara 1 hari sampai 14 hari. Itu cara membuat akunnya, akun RDN. Dan ini harus dilakukan. Kalau Bapak dan Ibu secara online kesulitan, bisa secara offline membuatnya. Secara offline itu datang langsung ke kantor sekuritasnya yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Oke. Nih. Nah, setelah membuat RDN sekuritas, sambil nunggu RDN sekuritasnya jadi, Bapak dan Ibu harus membuat virtual account. Untuk apa virtual account ini? Untuk latihan transaksi beli dan jual. Untuk melihat grafik. Untuk melihat profil perusahaan. Untuk melihat berita-berita perusahaan. Untuk melihat jadwal aksi korporasi. Dan lain-lain. Ya, ini harus buat. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya adalah install aplikasinya dari Play Store. Ini langkah pertama. Install aplikasi RTI Business di Play Store. Setelah itu, klik register dan isi data yang dibutuhkan. Email, nomor password, nomor HP, lalu klik register. Setelah klik register, Bapak Ibu jangan lupa cek emailnya, email yang didaftarkan ini. Lalu verifikasi. Tuh, langkah pertama. Itu baru buat RTI bisnisnya. Berikutnya, Bapak dan Ibu buat akun RT virtual online. Langkah kedua. Buat akun virtual online. Tinggal klik menu trade di aplikasi RTI, ada di bagian kiri atas. Lalu klik menu virtual online trading. Setelah diklik register now. Isi kelengkapan datanya, nama, password, PIN, email, nomor HP, lalu klik submit. Setelah klik submit, Bapak Ibu cek emailnya, email yang dibuat daftar ini. Lalu lakukan verifikasi. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah punya virtual online trading. Ini, itu caranya. Oke. Setelah buat, maka Bapak Ibu harus latihan transaksi. Beli dan jual saham. Ya. Beli dan jual saham.
Sahamnya apa yang mau dibeli? Sahamnya ini tadi, yang ada di daftar saham ini. Ada 904 saham, semuanya ini dibeli. Kode sahamnya AALI, ABA, ABDA, ABMM, semuanya beli. Cara belinya bagaimana? Cara belinya, oke. Ini kalau Bapak Ibu sudah buat RTI, tinggal diklik. Kalau sudah muncul menu seperti ini, klik menu trade. Ya, menu trade. Nah ini, kan tadi sudah buat. Klik menu trade. Klik lagi virtual online trading. Login. Ini. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa latihan beli dan jual. Pertama, ya, sebelum melakukan beli dan jual, geser ke paling kanan. Geser ini ke paling kanan. Maka nanti akan menemukan portofolio. Bapak dan Ibu, di awal saat buat akun akan diberikan modal 100 juta. Ini untuk latihan transaksi. Diberikan modal 100 juta. Tapi ini virtual, bukan uang beneran. Bukan dikasih uang beneran. Maka langkah berikutnya adalah Bapak Ibu klik menu buy. Disinilah cara beli. Nanti klik sell kalau cara jual. Contoh, saham yang mau dibeli nih. Coba dipilih. AALI, ABA, ABDA, ABMM. Misal saya beli nomor 2, ABA. Kalau mau beli saham dengan kode ABA, klik menu buy seperti ini. Lalu kode sahamnya di sini. Misalnya tadi mau beli ABA, diketik A, B, ABBA. Ini. Lalu klik. Nah, mau belinya berapa di harga berapa? 71, boleh. Ini harganya. Lalu mau beli berapa banyak? 5, misal 1000. 1000 lot maksudnya. Lalu klik menu buy. Klik lagi menu buy. Maka kalau sudah melakukan transaksi akan muncul di order list. Ini order list. Maka kita bisa tahu saham yang kita beli tadi statusnya seperti apa. Oh, masih open. Artinya belum terbeli. Kalau mau antri ya silakan, jangan diubah. Tapi kalau nggak mau antri, klik open untuk merubah. Klik amin. Tadi belinya 71 nggak dapat sahamnya. Sekarang naikkan 72. Caranya gimana? Klik tanda plus ini. Lalu klik amin. Klik amin lagi. Nah, maka di sini terlihat match. Kalau match seperti ini, artinya saham yang dibeli tadi itu sudah terbeli. Cara ngelihatnya di mana? Di portofolio. Ini geser ke kanan. Ada portofolio. Cari ABA. ABBA. Oh ini. Oh ternyata sebelumnya sudah ada. Tadi cuma beli 1000 lot. Ini. Ada ABBA. Tuh. Ya, jadi ini harus dilakukan dan dipraktekkan. Harus dikerjakan. Beli dan jualnya. Tadi cara beli. Kalau cara jualnya bagaimana? Cara jualnya, ya kita tinggal pilih saham apa yang mau dijual. Contoh, saya mau jual di sini saham apa ya yang minus sedikit apa? Oh ini, Aces.
30 lot. Saya mau jual, caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu klik menu sell. Ini klik menu sell. Tadi saya mau jual apa? Aces. Kode sahamnya ganti Aces. Punya berapa? 30 lot tadi. Ketik di sini 30, mau dijual semua. Kalau sudah klik sell. Klik sell. Kalau match seperti ini berarti sudah terjual. Kalau sudah terjual, kalau melihat di portofolio sudah nggak ada di sini karena sudah terjual. Jadi itulah caranya untuk latihan transaksi beli dan jual. Pastikan Bapak dan Ibu benar-benar melakukan dan mempraktekkan. 900 saham silakan transaksikan semuanya. Tuh. Nanti ini ada tutorialnya, caranya. Lalu setelah Bapak dan Ibu melakukan transaksi tadi, ada 900 saham tadi, maka langkah berikutnya, Bapak dan Ibu setting HA-chart. Kalau tadi di saat latihan beli dan jual, tidak memperhatikan chartnya, hanya beli aja, jual aja. Tujuannya apa? Untuk mengingat kode saham dan memperlancar transaksi. Itu tujuannya. Kalau sudah lancar, maka Bapak Ibu bisa lakukan setting HA-chart. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah kita. Kapan suatu saham itu layak untuk dibeli dan kapan suatu saham itu layak untuk dijual. Cara settingnya, jika menggunakan aplikasi RTI, klik menu chart, pilih candle, lalu Bapak dan Ibu juga pilih di sini, saat pilih candle tadi, pilihlah yang Heikin ASI grafiknya. Oke, kalau sudah dipilih, tampilannya seperti di layar ini. Kalau menggunakan Heikin ASI, kapan beli, kapan jual? Belilah saham jika candlenya hijau pertama. Juallah jika candlenya merah pertama. Cukup ini. Hijau pertama beli, merah jual. Hijau lagi beli, merah jual. Ini cara setting HA di RTI. Selain di RTI, di mana saja? Di mana? Di Mandiri Sekuritas juga bisa. Caranya kalau di Mandiri Sekuritas, buka dulu, lalu pilih menu chart, lalu pilih technical chart, akan muncul grafik. Nah, di sini supaya jadi Heikin ASI, Bapak Ibu klik kanan, lalu pilih chart tipe, pilihlah Heikin ASI. Jadi untuk menampilkan menu ini, Bapak Ibu klik kanan ya, supaya tampil menunya. Nah, di sini juga sama. Kapan beli, kapan jual? Belilah jika candlenya biru pertama, jual jika merah pertama. Biru pertama beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Belum merah. Jadi itu cara kalau kita ingin transaksi saham. Pertama harus latihan. Kedua, buka RDN-nya. Ini penting karena nanti transaksinya di aplikasi RTI-nya. Dan yang ketiga, ini perhatikan grafiknya. Itu. Jadi bagi yang masih baru, pastikan benar-benar transaksi. Oke. Heikin ASI ada di mana saja? Di sekuritas apa aja? Ada di Mandiri, MNC, Stockbit, Indo Premier, Ajaib, Pintraku, BNI, dan lain-lain. Di UX Master Robot juga ada, TradingView ada, RTI juga ada.
Ini, Bapak Ibu tinggal pilih sendiri sekuritas apa atau aplikasi ekstern. Gitu. Ya. Silakan praktekkan. Ini nanti cara settingnya. Tuh. Lalu bagi yang masih baru, langkah apa yang harus dilakukan? Pertama, Bapak dan Ibu harus membaca banyak informasi dari idx.co.id. idx.co.id. Yang kedua, membuat RDN sekuritas. Yang ketiga, membuat akun RTI bisnis. Untuk apa? Untuk latihan transaksi tadi. Pastikan Bapak dan Ibu latihan 900 saham. Silakan transaksikan semuanya. Lalu setelah itu setting acatnya. Ya. 5 langkah ini harus Bapak dan Ibu lakukan terlebih dahulu sebelum nanti benar-benar trading di aplikasi sekuritas. Gitu. Nanti kalau nomor 1, nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah dilakukan, maka langkah berikutnya Bapak dan Ibu bisa memahami tentang Heikin Ashi Chart. Tadi transaksinya, latihan transaksinya itu tidak melihat hajat, tapi setelah itu transaksinya gunakan hajat. Hajat ini atau Heikin Ashi Chart ini merupakan bar rata-rata yang fungsinya adalah untuk melihat tren pasar. Apakah suatu saham permulaan mau naik atau permulaan mau turun. Yang kedua, untuk memprediksi harga di masa depan. Ini grafiknya ini. Ya hanya biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Nah, secara spesifik, kapan waktu terbaik beli? Waktu terbaik beli jika candlenya biru pertama atau candlenya masih biru, tapi candlenya merah tapi mulai mengecil. Candlenya merah tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Ini juga waktunya beli. Jadi ada kriteria kalau kita ingin beli saham. Jualnya bagaimana? Kebalikannya. Jika candlenya merah, waktunya jual. Candlenya biru tapi mulai mengecil, waktunya jual. Candlenya biru tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, waktunya jual. Ini Heikin Ashi. Ini yang lebih spesifik. Oke. Nah, nanti jika Bapak dan Ibu di saat trading ingin trading cepat, maka Bapak dan Ibu harus lengkapi peralatannya. Apa aja peralatannya? Ada Mandiri Sekuritas, Stockbit, Indo Premier, WX Master, data saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, data saham indeks LQ45, data saham akselerasi, data saham notasi X. Jadi ini harus Bapak dan Ibu lengkapi jika nantinya ingin fast trade atau trading cepat. Kalau mau swing bagaimana? Kalau mau swing perlengkapannya lebih mudah. Cukup ya. Mandiri Sekuritas cukup. Hanya ada Stockbit cukup. Hanya ada WX Master Robot cukup. Punya RDN sekuritas lain cukup. Kalau hanya
swing. Ini perlengkapan utamanya. Ini salah satu pilih. Mandiri aja boleh nggak? Boleh. Stockbit aja boleh nggak? Boleh. Master Robot boleh nggak? Boleh. Sekuritas apapun boleh untuk transaksi. Nah, pendukungnya ini ada aplikasi RTI, data saham yang listing bursa efek, dan top gainer terbaru. Jadi, itulah yang harus Bapak dan Ibu lengkapi jika nantinya ingin trading saham. Baik swing atau fast trade. Ada perlengkapan yang harus Bapak dan Ibu lengkapi. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Holi, Yes. angka algoritma itu apa? Oke. Angka algoritma itu ada di sini. Angka algoritma. Sudah punya tabelnya, Pak? Belum, Pak Holi. Kenapa nggak punya? Belum bersatu dengan WX sepertinya. Itu dari Oh. WX ya? Kenapa harus dengan WX? Dari Mandiri Sekuritas bisa? Kenapa harus Mandiri Sekuritas? Itu tidak ada di mana-mana. Oh, Ini, di kita Master Cuan Saham, itu sudah saya kasih. Yang namanya angka algoritma. Apa angka algoritma ini? Ini adalah harga saham. Ini adalah harga saham. Jika naik dari angka algoritma, maka harganya akan semakin naik. Akan naik makin kencang. Sebaliknya, jika harga saham turun dari angka algoritma ini, maka harga sahamnya akan makin turun. Nah ini. Ini adalah angka algoritma. oke. Oh. 53, 67, 90, 121, 163. Jadi kalau ada saham harganya misal nih di 220. Misal di 220. Di saham dari 118. Dari 118 naik ke 119, naik 200. Kok 200? 120. Terus. Misal 220. Misal ada saham harganya 218. Ya. 200 218 berarti 220. Nah, dari 218 naik ke 220. Ini sahamnya akan goyang-goyang di situ aja. Naik turun, naik turun. Tapi kalau harganya nembus 220, ini akan naik makin kencang. Sebaliknya jika ada saham turun dari harga 220, ya turunnya akan makin dalam. Itu. Dan rata-rata saham jika masuk ke angka algoritma ini, dia harus nembus lalu turun lagi. Nyentuh angka algoritma turun lagi. Bisa naik lebih kenceng kalau nembus angka algoritmanya ini. Jadi kalau kita punya saham lalu turun dari angka ini, silakan jual. Jika kita punya saham lalu harga sahamnya naik dari angka ini, nambah lagi boleh, beli lagi boleh, dibiarkan juga boleh. Karena sahamnya akan makin naik. Gitu, Bos. Siap. Makasih, Pak Oli. Ya. Angka algoritma
silakan Bapak dan Ibu ambil di kitab Master Cuan Saham. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Sudah paham semua kan? Sudahkah mempraktekkan? Ini yang paling penting. Paham tapi nggak praktek itu kurang bagus. Ayo silakan yang baru-baru. Dikasih kesempatan. Kalau nggak ada yang baru yang nanya, saya akan kasih ke pertanyaan. Saya akan kasih pertanyaan bebas. Nggak ada yang baru, nggak ada yang bingung tentang cara ini, cara yang harus dilakukan bagi yang masih baru. IDX mudah, membuat RDN sekuritas, apakah semuanya sudah punya? RTI bisnis, apakah semuanya sudah punya? Latihan transaksi, apakah ini sudah dilakukan? Kalau nggak mau latihan transaksi, nanti saat Bapak dan Ibu trading beneran, itu biasanya ini kaku, bingung, karena nggak pernah latihan, telat beli, dan lain-lain. Maka latihanlah transaksi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu benar-benar trading. Tuh. Oke, ada lagi yang lain silakan. Kalau nggak ada, saya buka pertanyaan bebas. Silakan. Bapak Ibu mau berbagi pengalaman boleh, mau sharing boleh, apapun tentang saham, silakan. Yang punya saham brand, besok sudah dibuka suspendnya. Yang punya brand, disuspend cuma sehari. Biasanya naik kalau sehari. Boleh. Ya bos. Rocky bagaimana besok kira-kira? Pak Fidli suaranya ini putus-putus Pak. Rocky, bagaimana besok? Suaranya putus-putus. Lopi ya. Lopi kenapa ya? Pak Fidli suaranya masih putus-putus ya? Mungkin signal. Sudah. Masih putus-putus Pak, kurang jelas. Saya dengar Lopi, dengar sih tadi, tapi pertanyaan detailnya ini keputus-putus.
hujan di sini Pak, hujan. Hujan. Oke, Lopi. Lopi ini candlenya masih biru. Lopi ini menarik, Pak. Lopi ini menarik dan akan jadi undang. Nah, saat ini Lopi ini masuk ke dalam kategori saham yang menggemaskan. Kenapa menggemaskan? Karena ada super trendnya pindah ke atas, lalu candlenya biru. Ini menggemaskan. Sorry. Oh ya, menggemaskan. Ini menggemaskan. Tapi kalau harga saham Lopi itu naik dari 81, angka pestanya, naik dari 81, maka ini akan ada manis-manisnya. Jadi Lopi kalau harganya naik dari 81, ini akan ada manis-manisnya. Karena super trendnya akan pindah ke bawah candle untuk Lopi. Jadi bagi yang punya Lopi, jika harganya naik dari 81, sahamnya akan makin naik kencang. Bapak dan Bu boleh nambah lagi kalau sudah punya. Kalau belum, boleh beli. Ada lagi? Masih boleh. Oke, Bos. Ada lagi yang lain, silakan. Halo Pak Oli, Ya, Bos. ini yang Lopi ini kan apa namanya kalau naik ke 81 ada manis-manisnya. Ini kan biasanya kalau itu saham apa dia naik turun 80, 81, 80, 81. Kapan waktunya kita beli? Apakah dia pas di 81, 82 atau 80, 81? Ini kan dia bermain di 80, 81. 81, Pak. Ini angkanya 81. Ini kan 81,07 ya. Jadi belinya di 81. Bukan 80. Tapi kan biasa begini Pak Oli, dia naik turun. 81, 80, 81, 80. 80, 8, bukannya 81, 82. Dia bermain di 80, 81 kan naik turun. Belum masuk di 81, 82. Apakah kita bisa beli sudah itu kalau bermain begitu? Belinya di 81. Yang Bapak maksud, apakah Lopi selama ini bergerak di 80, 81? Ya. Kapan? Biasanya ada saham seperti itu. Dia belum nembus 80. Tapi dia sudah bermain di 80, 81, naik turun. Maksudnya gimana? Ya. Bapak yang Bapak bicarakan 80, 81 itu saham Lopi atau bukan? Ini kan contoh ini saham Lopi. Contoh saham Lopi ini kan 80. Kalau dia naik ke 81, itu ada manis-manisnya. Loh, Ya, contoh. bukan. Oke, gini loh. Ya. Lopi, kalau harga sahamnya 81, maka super trendnya kan akan pindah ke bawah. Ya. Oke. Di saat super trend pindah ke bawah pertama kali, itu ada manis-manisnya. Nah, Lopi ini kalau harganya nyentuh 81, maka super trend daily-nya ini akan pindah ke bawah. Oh, pindah. Oh, Oke. ya. Saat ini harga saham Lopi itu adalah 70. Nah,
Karena ini time frame daily, artinya bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa memantau setiap menit, yang tidak memantau setiap saat, kalau pengen beli saham LOPI, maka belilah saham LOPI di 81. Kalau nanti sahamnya naik 82 atau 83, silakan jual. Auto sell aja. 81 beli, 83 jual. Boleh. Saat ini harganya masih 70. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana jika Bapak beli 81, naik 82, lalu turun lagi? Iya. Kalau harganya turun ke 80, silakan jual. Iya. Jangan nunggu di 60 baru mau jual. Kejauhan minusnya. Jadi silakan jual jika harganya turun dari harga kita beli. Ya, 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 ya. Oke, makasih Pak Uli. Ya. Jadi cara ini bagi Bapak Ibu yang masih baru. Supaya apa? Supaya tetap terkontrol saham yang ada di portofolio itu minusnya biar tidak terlalu banyak. Jadi sahamnya turun dari harga kita beli, silakan jual. Tuh. Ada lagi yang lain? Pauli, tanya Pauli. Yes. Pauli ini kan chartnya di atas Heikinasi, di bawah candlestick ya Pauli. Iya. Nah ini kan super trendnya kok kan beda ya. Kalau di bawah kan dari Pauli yang 81 kan yang candlestick. Kalau yang di atas 91 Pauli super trendnya. Iya. Nah jadi kita harus selalu melihat yang candlestick punya super trend dong. Atau lebih bagusnya melihat kedua-duanya bersamaan sama. Yang bagus yang ngelihat dua-duanya. Yang bersamaan. Iya. Tapi kalau nggak lihat dua-duanya bersamaan, waktunya boleh lihat candlestick aja dulu. Boleh. Seperti ini 81 kan, kalau yang Pauli tadi bilang kan 81 Betul. untuk candlestick. Tapi di Heikinasi kan nanti 91. Yes. Jadi untuk ikutin candlestick duluan itu masih probabilitasnya masih bagus ya. Iya, jadi nanti 81, ini kan super trend pindah ke bawah. Nanti setelah itu di candle HA 91, ya beli lagi boleh. Ini beda, karena ini beda. Nanti kita akan ketemu di candle chart dan Heikinasi. Itu super trendnya angkanya sama. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Ya ikutin yang terdekat dulu, 81. Nih. Nanti di 91, lagi. Kalau dia bersamaan lebih probabilitasnya Lebih manis lagi. Iya. Ada lagi? Average price. Kenapa? Tentang average price, kemarin saya coba di STRK, saya average di portofolio. Jadi apa namanya, harga saham kita value-nya itu ikut harga yang average ya. Ya, Bagaimana? ikut average, Pak. Misalnya gimana? Misalnya katakanlah kemarin saya di 400 kan. Kemudian saya average menjadi 364. Nah, nilai di portofolio, nilai sahamnya itu kan berarti kan ikut turun tuh. Oke. Saya waktu itu ya merasa senang, padahal kan sebenarnya kan dalam konteks itu rugi sebenarnya kan, karena stock value-nya kan rendah tuh.
Ruginya di mana, Pak? Enggak dong. Enggak, Jumlah lotnya kan lebih nambah. jumlah lotnya nambah, ya. Iya. Nah, kalau seandainya, katakanlah saya tambah 400 misalnya, di angka rendah, di angka terakhir kan 338. Kemarin saya dapat di 308 saya beli, kemudian di 330 saya jual. Yang 400 tambahan itu. Oke, gini. Ah, Pertama, Bapak beli berapa lot? 400 di 640 lot. 400 lot, 640 lot di harga average 400. 640 lot. Ya, di harga Sahamnya berapa? 406. 406. Ya, Betul gini ya. Jadi Bapak beli 640 lot di harga 406. ya. 406. Oke. Lalu Bapak beli lagi nih yang kedua. Ya, Berapa lot? Ini belum dijual ya? belum. Oke. Lalu yang kedua Kemudian beli lagi berapa? beli lagi kalau nggak salah 400. 400 lot. Ya, 400 lot. Oke. Harganya 304. 304. Ya, 304. Oke. Berarti Bapak punya lotnya 1040 lot. Oke. ya, Harga rata-ratanya 366,7. betul. Oke. Lalu Nah, di harga 330 kemarin, yang 330. 400 saya beli, saya jual 330. Oke, di berapa? 400. 400 lot saya jual di harga 330. Oke, 400 lot dijual di 330. Nah, apakah itu boleh atau tidak seperti itu? Ya boleh. Berarti ini kan profit. Karena Bapak belinya di 304. Betul. Oke. Berarti sisa di 640 640 lot. Iya. Nah, supaya profit, 640 lot ini akan dijual di berapa? Ya, kalau menurut saya tetap harus jual di atas 400 kan. Karena Iya, harga beli saya 406 kan. iya betul, harus dijual di sini. Nggak bisa. Oh. Kalau dijual di atas, misalkan dijual di 370, tetap rugi. Oh, oke. Ini 1040 lot, ini kan total keseluruhan, di average kan, dibuat Benar. rata-rata. Nah, karena Bapak jualnya parsial, ya kan, yang 400 lot ini, dijual di 330. Karena ngitungnya kan parsial Bapak, nggak dihitung semuanya. Iya, betul. Kalau 400 lot dijual di 304, belinya 304 lalu dijual di 330, ini profit ya. Iya. Ya, profit. Lalu sisa 640, kalau dijual di 330, ya rugi. Rugi ya. Iya. Karena belinya kan 406. Betul. Nah, soalnya kan kalau di portofolio itu kan average-nya nggak berubah itu. Berarti kita tetap harus ingat ya. Di iya, average-nya kan tetap 366. Iya, betul. Iya. Oh, berarti kita tetap harus mengingat di angka berapa kita beli saat itu ya. Yes, betul. Oke. Makasih, Poli. Kecuali ini harga sahamnya naik ke 366, 380 misalkan. Ya. Nah, 1040 lot dijual di 380. Nah, ini profit. Ya. Semua saham dijual di 380 ini profit. Loh, kan belinya 406, jual 380 misal. Ya, tetap profit karena ini sudah dibuat average dengan harga sebelumnya ini.
Kalau sekaligus ya semuanya. Tapi Oh, kalau kalau dijual, sekaligus semuanya. iya. Tapi kalau dijual parsial kayak tadi, ya yang pertama ini harus ngikut pembelian yang pertama. Oh, oke. Baik, baik, baik. Oke. Ada lagi? Auli, Yes, bos. iya kalau gitu seperti begini kita nggak bisa jual parsial ya Pak Auli ya. Kita harus buang semua sekaligus ya. Iya. Kalau dijual parsial harus ingat belinya yang awal sama yang terakhir. Enggak, kalau kita bagi dalam satu hari itu, kita parsialnya kita bagi 200, 200, 205 kali, terakhir 40 begitu pun nggak menolong ya, harus sekaligus. Semua harus habis hari itu juga. Ya, tergantung rata-ratanya ini, Pak. Harganya Iya, berapa dulu? rata-ratanya kalau 306,7 kita jual 380, nanti ada yang kita jual 382, 384 atau ya dari di atas 366 lah, tapi kita jualnya dibagi 5 kali gitu Ya loh. nggak apa-apa. Selama jadi 1040 lot ini, ya jika dijual di atas 366, ya masih Oke, profit. walaupun parsial. Iya, Oh misalkan iya, nih 1040 ya dibagi 5. iya, 200 lot 100. dijual 370. Iya, 200 lot 380, 200 lot 390, 200 iya, lot 400 gitu. Ini iya. semuanya profit Iya, karena dijualnya di dihitung atas. di atas Ya, 366 itu rata-ratanya ya. yes. Iya, iya. Jadi kalau dijual di atas 366, walaupun parsial, ya profit Mas ya. Soalnya saya belum lama ini lagi berdebat dengan Bang Sam, Pak Oli. Bangsa. Di ya Ivesindo. Oke. Jadi saya ada jual yang saya cut loss, tapi semua ya saya jual semua. Misalnya saya ada stok 200 lot. Oke. Saya udah buang semua, saya cut loss, saya rugi di situ. Habis saham tersebut, emiten tersebut, saya beli ya emiten yang sama, baru dia gabung, dia average dengan yang lama yang saya punya. Jadi saya sedang berdebat gimana cara hitungnya, sedangkan itu saya udah jual rugi kok nongol lagi gitu loh. Oke. Dihitung ini kasus baru saya nemu. Itu Yang di lain hari yang sama atau iya, beda hari, Pak? di hari yang sama. Oke. Kalau di hari yang sama, Bapak cek di emailnya, nah itu seperti apa transaksinya di situ? Saya pas penutupan, saya lihat di Porto, harganya udah dia average. Di Betul, Porto. sesuai dengan yang saya sudah jual cut loss itu udah hilang, dia hitung harga baru. Tapi besokannya berubah Pak Oli, Tuh, paginya. harusnya nggak bisa dong. Nah, kalau paginya berubah masih mungkin, Pak. Karena kalau sore dia kan belum settlement. Makanya makanya gini, kalau di Porto itu kan settlement baru malam ya, itu settlement. Betul. Saat kita dapat email itu loh Pak, malam kan dapat email kan. Iya, Nah, itu realnya di situ kelihatan. Kalau masih sore itu belum settlement, itu masih bisa berubah nanti malam atau besok pagi. Tergantung dia settlementnya jam berapa. Maka yang harus dicek itu adalah pertama histori transaksi Bapak ya. Historinya kan ada kan? iya, Cocokkan dengan emailnya. Email yang malam kita dapat lah. betul, betul. Itu.
Nah, jadi Biasanya memang saya screenshot dulu, Pauli, Oke. historinya itu di hari yang bersangkutan. Nah, bukti itu saya kirim ke mereka, mereka bilang itu by system. Jadi ya memang belum ketemu apa ya kalau dibilang ya saya bilang kalau saya beli dan hari sore itu saya jual, saya profit, saya bilang. Ini kan saya mau ada lebih profitnya. Jadi saya rencananya buangnya besok pagi. Lah kenapa yang stok saya yang saya udah buang digabung? Nah ini yang pertanyaan saya sama mereka begitu, tapi belum ini. Tapi Oh, sekuritas yang mandiri nggak begitu, Pauli. Saya coba. iya. Nah, makanya tiap sekuritas itu ya by system sih oke gitu. Tapi kan harus ada logika secara manual kan bisa kita hitung. Nah, itu Betul. yang harus kita eh, apa ya? Perdebatkan, oke, perdebatkan tadi iya. Maka kalau hanya alasan by system, ya oke by system, tapi secara manual kan bisa dihitung gitu Mas. Betul, Ya Pauli. kan? Makanya itu yang nggak ketemu sama saya, yang Nah, buntut-buntutnya udah kalah ngomong, by ya system. dia bilang karena itu memang sistemnya. Nah, ini jadi saya nih orang ketiga yang komplain. Nah, artinya gini, ya memang gitu biasanya kalau mereka udah secara manual kalah hitungan ngomongnya by system gitu kan. Banyak. Itu Iya kan? Sering kan? Oh ini by system. Walaupun by system kan secara manual harusnya bisa dihitung. harusnya begitu, Pauli. Iya, betul. Maka gini, eh, coba Pak Yohanes hitung ya. Yang beli kan ada itu historinya. Yang beli di harga berapa, hitung semuanya, belinya ya, belinya berapa kali, berapa lot, 1, 2, 3, yang beli berapa, yang jual di harga berapa aja, berapa lot. Nah ini kan tinggal di total kan secara manual semua orang bisa ngitung gitu. Betul, betul. Sistem pun juga bisa. Nah tapi hitungan manual kalau beda dengan sistem berarti yang salah tinggal yang mana gitu kan. Betul. Nah, saya bilang kalau saya sorenya hari itu yang saya beli langsung saya jual, saya nggak pedulikan cut loss-nya, berarti saya profit dong. Nah, kalau digabung dengan yang saya udah cut loss, saya bilang, lah ya besokannya saya mau jual untung ya nggak bisa untung, saya bilang. Ya itu Bapak kenapa nggak jual sore kan cilaka jawabannya. Ya, tinggal kenapa nggak dijualin gituin aja sekali. Iya, harus harus nampung rugi. Hmm. Ya ini sih Pak, tapi itu dengan emiten yang sama, Pak. betul. Oh, Nah, dengan emiten yang sama. Iya, iya. iya, Oh, masalahnya kan di situ. seharusnya belinya di RDN lain, Pak. Harusnya begitu Pak. Lain Iya, kali ini mungkin untuk pelajaran juga ya. iya. Karena nggak sama semuanya RDN itu, Pak. Tapi saya coba di Sekuritas Mandiri, saya coba ini enggak Pak sesuai dengan yang kita mau gitu loh Pak. Dan logikanya masuk gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau yang Ivesindo hati-hati aja, yang bank saham itu. Bukan kita menjelekkan ya, tapi sempat secara hitungan manual itu nggak masuk gitu, merugikan eh, customernya gitu. Hmm. Itu Ya jadi bolak-balik kalau dia udah bilang sistem ya udah kita mati kutu deh. mati kutu ya. Ya, jadi kalau jawaban dari CS atau siapapun by system
dan dia nggak mau menerjemahkan secara logisnya, ya yang lain aja. Betul, Karena kita berdebat ya juga percuma kan dengan hal yang seperti itu. betul, betul Pak Oli. Jadi ya mungkin nih teman-teman di grup jadi bisa dapat pengalaman yang kita di grup ini kan kita tukar pengalaman mana yang terbaik ya, Betul. gitu. Iya, makasih Pak Oli. Tapi kalau belum tahu ya Pak, ya kalau belum tahu istilah RDN masing-masing, mending kita pindah RDN aja ya Pak ya. Iya, Betul, betul. Kalau sama emitennya ya. Iya, iya. kalau sama emitennya lebih baik hindarin mendingan pakai RDN yang lain, sekuritas lain maksudnya Pak. Iya, iya. Ya. Oke, Emang, makasih. Iya Pak. Terima kasih infonya Pak. yes. Sharingnya oke. Yang lain juga sama. Silakan. Yang mau sharing ya, berbagi informasi, pengalaman, karena itu juga berguna buat kita. Kita semua maksudnya. Ada lagi yang lain? Sekuritasnya apa? Sekuritasnya apa tadi, Pak? Bank saham atau Invesindo. Cuma cuci tangan. Habis itu. Kalau untuk di HP jual beli yang sudah saya rasakan BNI sama Mirai bagus Pak. Kalau saya sih ngerasain di iPod, Pak. Oh, iPod ya Pak ya. Bagus. Cuma kalau buat fast rate setelah diajarin sama Pak Agus Bandung tuh lumayan juga itu. Apa RDN-nya Pak? MOS, Pak, untuk Oh, fast rate. Lumayan, lumayan ini bisa cepet, Pak. di HP atau di web Pak? Di laptop, Pak. Oh, di laptop. Iya, kebetulan saya kelemahannya itu kalau cepet tangan, jadi ya saya ketolong sama mouse menggunakan laptop itu jauh lebih enak untuk bermain di fast rate-nya, Pak. DCA juga lumayan Pak. Enak Di juga. ya. Pakai Di- klik order Pak ya berarti? Di MOS? Iya, klik order langsung, Pak. Oke. Nah, lumayan saya terima kasih sekali tuh waktu di ikut bootcamp Pak Oli, saya sempat saya sharing sama Pak Agus, Hmm. praktekin ya lumayan lah, menolong banyak kelemahan tangan saya ini. Ketemu jalan tangannya ya. Iya, Iya, kalau sekarang cepet sudah sih. berubah. Jalannya tangannya tangan cuan sekarang ya Pak ya. Iya, bukan kalau kalah cepet terus Pak. Jadi selalu jual selalu di bawah target semua gitu loh, tapi masih cuan gitu. Tapi kan sayang gara-gara nggak latihan tangan kita harus rugi bayar ceklikan kan mendingan belajar dah. Tapi oke semua sih di grup ini kita saling bagi sharing mana yang lemah, mana yang lebih ini kita tuker-tukeran sharing begini. Wah, terima kasih sekali Pak Oli dan teman-teman nih semua nih. Mantap. Oke, ada lagi yang lain? Ya teman-teman yang kalau yang belum pernah offline, kalau saya bisa banyak waktu, ada kesempatan offline, kepengen bener itu ketemu tatap muka, beda dengan kita Zoom, Pak Oli. Saya rasakan sekali, Pak Oli. Iya, iya, iya. Jadi ya saya sarankan teman yang belum pernah offline untuk coba untuk bisa bergabung sekali-sekali sekalian silaturahmi lah.
Karena di sana bisa bertanya sampai tuntas ya Pak ya. Wah, bukan sampai tuntas lagi, Pak. Sampai bisa. Sampai ketemu kalau satu enggak ada satu enggak ada satu, Pak. Bukannya tuntas lagi tuh benar-benar tuh sampai ke akar-akarnya. Seneng saya. Kebetulan saya kerja nggak bisa lepas tugas ya. Apa boleh buat ada kesempatan nyolong ya. Kepengen nih lagi ngatur-ngatur mau ikut-ikutan ke Malang lagi nih. Malang. Ya mudah-mudahan Pak Oli, Siap, Bos. teman-teman yang lain juga kalau pengen sih ketemu sekalian tatap muka kenal gitu Pak Oli. Iya. Oh, iya, di Malang sambil lihat studio saya nanti. Asik. Harus itu. Udah kepengen banget, udah lama. Udah rencana udah lama mau kunjungan ke tempat Pak Oli kok. Iya, iya. Poli, Ya, Bos. kaitannya dengan auto order. Oke. Ya, di auto order itu, misalnya kita ambil contoh STRK yang besok bisa dijadikan perhatian. Nah, STRK itu kan sekarang 338. Nah, Iya. bagaimana cara mengisi form auto order itu? Auto di posisi auto buy. Yang paling atas itu kan last price lebih besar atau sama dengan harganya berapa dibuat di situ? 338. Bentar saya ini. Auto order apa? STRK. RK misalnya. Auto order. Oh, Ya. Baik. Yang baik, Pak. Oke, auto buy. Ya. Harga Last price. Sekarang 338. harga sekarang untuk STRK itu 338. Ya. Buy last price lebih besar sama dengan. Nah, Bapak mau belinya lebih besar sama, jadi ini kan sudah yakin STRK besok akan naik gitu. Ya. Belinya Bapak punya acuan harga apa enggak? Belum. Belum. Ya kalau belum, ya berarti tinggal kalau sudah yakin naik, ya ketik di sini 338. Oh. Oke. Misal jadi gini, kondisinya adalah lebih besar sama dengan 338 kan gini. Ya. Kalau harga saham ini besok jam 9, ini kan auto buy-nya kan sebelum jam 9 kan mau dilakukan. Betul. Kalau misal harganya ternyata gap up, ini misalnya 338, gap up di 350 misalnya. Jadi jam 9 dia langsung naik 350. Ya Bapak nanti terbelinya di 350. Oh, berarti auto ya? Auto. Auto karena ini ya lebih besar sama dengan. Ya. Gitu. Nah atau mungkin gini, kalau 3350 dari 338 ke 350, ini naik berapa persen? 15, 12, 12, 300. 338 ke 350, itu 3%. 3%. Kenaikannya. Oke. Bisa juga, takut ketinggian gitu kan. Takut ketinggian. Ya. Iya kalau dari 338 naiknya 350. Misal naiknya langsung ke 360. 380.
Misal ya, kan bisa juga. Ya. Berarti ini naiknya kan 12%. Ya. Kalau naik ke 380 lalu turun, setelah naik kita dapat beli dapat lalu turun. Berarti kan langsung minus, Pak. Iya. Gitu. Maka sebaiknya ya, yang saya sarankan adalah 338. Nah, berapa persen yang sanggup Bapak terima saat dia naik lalu kondisinya turun, ini berapa persen? Misal ya, saya sanggup 3% deh. Ya. Berarti belinya adalah last price lebih kecil daripada 350. Oh, jadi pakai yang last price-nya ya. Ya, yang lebih kecilnya ini. Yang lebih kecil. Ya. Oh ya, Artinya, jika sahamnya naik misalkan gap up 340, ikan dapat di 340. Iya, betul. Misal naik 346, ya dapat di 346. Maksimum 350. Iya. Nah, tapi kalau langsung naik seperti tadi, nggak dapat kita. 3 berapa tadi? 380. 380, ya kita nggak dapat. Karena sudah dibatasi 350. lebih kecil dari 350. Ya. Nah, ini untuk mengatur resikonya ya. Iya. Tapi misalkan sahamnya naik 380, kan nggak dapat. Ya. Lalu dari 30 ini turun 350 misalnya. Ini baru dapat, turun 350. Ini dapat. Ya. Gitu. Tapi kalau naruhnya lebih besar sama dengan 338, nah takutnya gap up-nya tinggi, Pak. Tinggi sekali ya. Iya. Ya. Kalau gap up tinggi lalu turun, nah itu rugi, minusnya kan juga jadi banyak. Iya, betul. Maka perhatikan juga faktor resikonya. Baik, Pak Oli. Gitu. Nah, ya setidaknya kalau pakai lebih besar atau lebih kecil ini, saran saya sih jangan lebih dari 5% gitu. Misal ya, ini 5%-nya 356 gitu. STRK. 338. Ini 5% kan 356. Jadi lebih kecil sama dengan 356. ya. Nah, dan faktor resikonya ini terukur gitu. Nah, misalkan kalau gap up lebih ke 380 bagaimana? Ya Bapak siap-siap. Berani ambil tantangan atau resiko besar enggak? Gitu. Baik, Pak Oli. Terima kasih, Pak Oli. Ada lagi yang lain? Oli, coba kalau dibalik auto sell, bagaimana penerapannya? Auto sell sama. Iya. Auto sell, mau auto sell apa? Lebih kecil atau lebih besar? Misal Bapak punya saham di angka berapa? Kita contohkan tadi itu Pak, STRK. Auto sell ini berarti kan sudah punya sahamnya, Pak? Iya. Anggaplah ada. Ya. STRK punya harga di berapa? 338 tadi, ya. Misalnya. Oke. Bapak sudah beli saham STRK 338. Iya. Ini sudah punya. Iya. Nah, Bapak mau jual di berapa? Oh. Kan sudah, kalau ini kan sudah punya. Iya. Punya harga saham STRK 338. Lalu mau dijual di berapa? Ya, misalnya kalau kita jual 340 misalnya, ya. Ini ya. Yang pakai
pas di 340 atau Iya. bagaimana? Atau bisa di bawah 340. Oke. Kalau misal ya pakai lebih kecil sama dengan 40. 340. 40, iya. Oke. Misal nih, kan kemarin beli STRK 338, besok Iya. mau di auto sell lebih kecil dari 340. Iya. Kalau besok jam 9 harga sahamnya turun 330 bisa. Ya, 330. Kita jualnya di 330. Karena auto sell-nya ini ya, di bawah lebih kecil sama dengan 340. 340. Ya. Oh, iya, iya, iya. Ya, rugi kan berarti ini? Iya, iya, iya. Karena Rugi. beli di 338, kejual di 3340. Iya. Atau kalau sahamnya naik, misalnya gap up 350, ya belum terjual. Karena kita memerintahkan auto sell-nya di 340. Lebih kecil Nah, dari kalau 340. iya. Berarti kalau tidak terjual ini, Pak Oli, bisa dijual manual. Kita langsung Bisa. auto sell. Bisa, bukan. Oh. Manual ya, bukan auto sell. Ini kan auto sell. Oh, iya, iya, iya. Ya, Ya, kita langsung sell. ya langsung sell bisa. Oh, bisa. Jadi ini, Oh, kalau iya. ini kan auto ya. Iya, ya, auto. Kalau autonya ini belum berjalan, belum bereaksi gitu kan, Iya. bisa kita jual manual. Oh, iya, iya, iya. Contoh nih ya, Bapak punya 338, lalu sekarang auto sell 340. Iya. Lalu sahamnya ternyata naik 350. Bapak bisa langsung sell 350. 350. Manual. Iya, 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 iya. Oke, makasih banyak, Pak Oli. Makasih banyak. Ada lagi yang lain? Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Oli, Yes, bos. sepertinya kalau fast rate itu enaknya manual, Pak. Kalau menurut saya ya. Ya, harusnya Ah. iya. Itu pakai klik order, tapi disetting dulu supaya satu kali klik aja, Pak. Iya, tanpa ini ya. Karena kan defaultnya itu kan dia 2 kali klik, kemudian muncul kotak confirm apa enggak, yes or no, cancel apa gitu kan. Iya. Nah, jadi ininya disetting dulu gitu loh. Kalau saya setting dulu supaya sekali klik langsung terjual tanpa tanya gitu loh. Tanpa ini ya, butuh Ya, apa itu kan ada namanya? settingannya gitu loh. Ini. Tanpa butuh konfirmasi lagi. Ya, tanpa butuh konfirmasi lagi, tanpa harus 2 kali klik karena defaultnya itu Ya. kan sell atau buy itu kan harus 2 kali klik, kemudian muncul box konfirmasi. Nah, itu buang waktu sekian detik itu, Pak. Betul. Jadi kalau saya sih saya setting sekali klik langsung terbang dia, Pak, gitu. Itu aja sih, Pak. Mungkin teman-teman bisa pakai itu juga kalau manual gitu loh. Kalau manual kan kita nggak tahu arahnya turun apa naik, ya kan? Tahu-tahu harapan naik, tahu-tahu turun, dibawa turun lagi nanti. Yang konyolnya kan kita udah beli dapat, nggak dapat, tapi kemudian dia turun, dia nyeret kita sampai ke bawah kan gitu, Pak ya. Iya. Iya. Itu, Pak. Itu ada yang one click gitu. Ya konfirmasinya ini juga jangan di ini ya. Ya, dihilangkan aja konfirmasi. Itu khusus tuh fast rate sih. Karena kita kan waktu kita kan hitungannya per sekian detik kan gitu, Pak ya. Betul. Itu aja, Pak, sharing kecil dari saya, Pak. Makasih, Pak. Klik. Oh, ini ya.
Ini Ya itu kan ada sell one click. to buy. Nah, pilih single one click lah kok nggak. Baru sell order. Ya, sell order terus ada apa untuk kliknya itu, Pak. Klik di mana itu kliknya? Tuh, saya pakai HP ini agak kecil, saya nggak bisa lihat, Pak. Ya, Ini itu select don't one feel- click order Ya, process direct one ya. click. Ya, benar. Baru sell. Ya, saya di Oli apa tadi ngambil confirm gitu. settingnya di mana Pak Oli? Ini di kanan atas ini tanda apa ini? Tanda kunci. Oh, Ada ya? Ini saya lingkarin. oke, ada. Oke, so Diulang saja, Pauli. do not Ini show saya lingkarin ya, Pak. Dari klik. Ya. Oke. Ada Ya, tanda ya. setting itu kan biasanya ada Dari tulisan sini. settingnya. Jadi di klik order, Bapak. Nah ini kan klik order nih. Ya, Terus ini kan ada tanda kunci nih. ya, Nah ini diklik tanda kuncinya. baik. Show order input confirmation screen, do not show confirmation screen. Nah, ini. Oke. Itu Berarti sekali klik, itu sekali klik untuk semua emiten apa harus setiap emiten harus kita setting lagi, Pak Oli? Untuk semua ini, Pak. Untuk semua ya, Pak? Iya. Oke. Makasih, Pak Oli. Itu membantu sekali, Pak. Dulu saya sebelum tahu itu buang waktu itu. Betul, 2-3 betul. detik buang waktu harus yes, no, confirm segala macam. Fast Dia rate udah naik 1 duluan, detik Pak. berharga, Pak. Terima kasih Eksekusinya informasinya, gimana, Pak. Pak Oli? Eksekusinya gimana nih, Pak? Tapi hati-hati, Pak, kalau misalnya pakai one click ini, tangan Iya. Bapak jangan apa nggak sengaja salah pencet gitu loh. Jadi misalnya pada saat fast trade itu Bapak udah beli ya, terus kita ingin jual di harga berapa, nah letakkan aja kayak gitu, tapi jangan diklik, Pak. Nah, jadi ketika dia menyentuh harga itu atau kita haki misalnya ya, haki dia udah pindah ke kiri, langsung sekali klik aja, plek langsung terbang gitu, Pak. Iya. Tapi kalau nggak sengaja bersin gitu, klik. Itu withdrawn secepatnya, Pak. Withdrawn secepatnya. Karena fast trade itu kan nggak boleh gantung ya. Saya berapa kali punya pengalaman itu, misalnya harga yang saya targetkan itu 350. Ternyata loncat dia sampai 370. Kan saya nggak dapat, Pak. Nah, tiba-tiba 2 detik kemudian dia turun. Dia seret saya punya ke bawah, Pak. Kan saya kena akhirnya 350 itu. Jadi sampai rugi, Pak. Sampai ke bawah kali. Ke bawah terus ke bawah gitu loh. Nah, jadi kalau kita pakai auto sell, auto buy misalnya, atau sudah pesan duluan gitu, itu berbahayanya di situ tuh, Pak. Berbahaya dia nyeret kita ke bawah. Jadi kalau di fast trade itu kalau nggak dapat segera saat itu juga withdrawn, Pak. Gitu. Supaya jangan Betul. terseret gitu loh. Betul, saya memang selalu pakai di mouse sama tangan nggak boleh jauh-jauh dari enter tuh. Jadi harus cepat. Tapi menolong sekali sih, mouse menolong sekali dibandingin yang lain. Saya dapat berapa kali itu harga tertinggi itu dari mouse. Ya, makasih Pak infonya Pak. Ini ya membantu juga lagi, lebih maju lagi. Terima kasih Ya, sharingnya Pak. sama-sama, Pak. One click itu memang mantap, tapi sekali lagi Pak, hati-hati Pak ya, jangan salah pencet gitu loh. Jadi klik mouse itu jangan, mouse-nya digerakkan aja, tapi jangan tangan Bapak jangan di tempat klik dulu gitu loh. Sampai pas di harga yang Bapak pengen gitu loh, Pak. Jadi kalau beli kan kita HK, Pak ya. HK misalnya 2 tik di atas. Jadi letakkan di 2 tik di atas. Jadi pas dia menyentuh itu langsung, nah gitu loh. Atau di haki juga kita tentukan hakinya berapa gitu. Ya, kalau saya seperti itu sih cara-cara apa. Simple sih menurut saya. Kalau fast trade memang lebih enak manual aja, Pak. Kecuali Bapak swing. Swing itu ya boleh pakai auto-auto tadi itu, Pak. Iya. Demikian, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Iya, makasih Pak. Makasih.
Oke, ada lagi yang lain? Jadi kalau mau fast trade ya, ya ini latihan dulu ya. Latihan dulu tuh bisa dari 1 lot ya, 2 lot, 10 lot latihan. Jadi baru fast trade langsung ribuan lot, jangan dulu. Kenali dulu ini ya, sekuritasnya. Nanti kalau sudah mengenal sekuritasnya, nah yang kenal itu cara beli, cara jual cepatnya, itu kenali dulu baru lotnya diperbesar, silakan. Lotnya kita centang dulu ya Pak Rizky, yang di kiri ini ya. Ya ini bisa Misalkan dicentang. 10 mau Bisa 20 gitu ya. bisa diedit Pak, jumlah lotnya bisa. Oh iya. Atau langsung max buy, max sell ini sesuai dengan saldo Kita. porto. Ya. Iya. Atau diletakkan di box di atas itu juga bisa Pak, yang ada angka yang apa di paling atas itu. Ini ya. Setelah di situ. Biasanya tuh misalnya kita beli angka yang kelipatannya nggak sama dengan di bawah. Misalnya ingin beli 7 lot misalnya, gitu kan 7 lot gitu, misalnya gitu. Itu kan taruh di situ 7 lot Pak. Tapi kemudian pinnya itu Bapak ini lagi, Bapak refresh lagi gitu loh. Jangan lupa Dia dalam pinnya. posisi sensitif untuk pin itu Pak. Kalau nggak kita refresh, begitu kita klik, silakan itunya di refresh dulu. Wah, telat lagi Pak. Gitu. Pak Oli, Yes. ini pas ini. Saya belum begitu paham tentang bid dan offer. Di sini kan ada ini. Nah, ini kapan harga kita itu akan terjemput? Bagaimana cara sistemnya ini bermain, Pak Oli? Ya, harga kita terjemput ya sesuai dengan antrian. Itu kan sebelah kiri 1293. Ya, kemudian di sebelah kanan ada 267. Oke. Kapan dia naik menjadi 145 atau kemudian turun lagi 143 itu kapan? Oke. Kalau naik ke 145, ini mudah Bapak. Ini offer ini adalah penawaran jual. Bid ini offer ini penawaran beli. Bid ini penawaran jual. Ya. Untuk naik ke 145, ini mudah. Bapak langsung beli di kalau posisi seperti ini ya. Ya. Bapak beli 145, itu langsung naik 145. Penawaran beli, offer. Tapi setelah naik bisa turun lagi, bisa. Kalau pengen tetap selalu di 145, 144-nya ini habiskan. 1293. Ya. Berarti ada 1293 lot yang Sorry. Bukan. 267-nya ini habiskan. Harus dibeli 267. Iya. Supaya bisa dapat angka 145. Iya. Oh. Iya. Kalau untuk dapat mah nggak usah Pak, 200 lot juga Bapak beli langsung 145 dapat juga gitu. Kalau maksudnya setelah dapat supaya nggak turun lagi gitu. Nggak turun lagi, iya maksudnya. Kalau cuma sekedar misalkan beli 2 lot gitu ya di 145, harganya akan naik ke 145 lalu turun lagi, Pak. Kenapa dia turun lagi, Pak? Ya, karena paling banyak kan di sini 144-nya ini. Karena belum habis 267-nya belum habis. Ya kalau ini habis ya kan baru dia naik di sini di 145-nya. Dia tunggu habis dulu 27 baru naik 145. Kecuali diganjel ya Pak Oli ya. Iya, kecuali ada ganjelan situ Pak. Habis-habis itu namanya. Baik terus.
Iya, 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 iya. 267. Ada lagi? Pamit ya Pak Oli, teman-teman semua duluan Oke, ya. Bos. Makasih Oke. banyak semua. Iya, Siap, Pak Bos. Yohanes. Udah jam 11 di sana ya? Iya Pak Oli. Oh iya. Ya, permisi ya. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Atau udah cukup? Bapak Oli, Oke ya, persiapan besok pagi. persiapan besok pagi. Padahal masih pagi. Masih sore lagi. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih semuanya. Masih Semoga pagi. Pak Oli. bermanfaat. Masih pagi udah Makasih, cukup, Pak Oli. Oli. Sama-sama, Pak Oli. Ya, Oli, selamat Makasih, Semoga malam. Pak bisa Oli. diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat Amin. malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Malam Terima semuanya. kasih. Selamat malam. Makasih Pak Oli. Terima kasih.